Bayangkan kalau orang ini jadi presiden. Bukankah satu negara bisa masuk ke zaman kegelapan? Belum lagi kalau AHY yang jadi wakilnya. Kalau tidak mau negara ini diacak-acak oleh kelompok ambisius, apalagi kelompok intoleran pemuja nasi bungkus, maka Anies Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan membahas tentang calon Presiden Republik Indonesia. Deklarasi dukungan Ganjar Pranowo Presiden 2024 berlangsung di kawasan Danau Tambelang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Acara dihadiri sekitar 5.000 warga desa yang datang dari berbagai profesi dan tergabung dalam relawan desa untuk Ganjar Pranowo atau Des Ganjar. Acara Ganjar dinilai sosok yang tepat menjadi pemimpin nasional 2024 mendatang karena peduli dan berjasa pada masyarakat desa. Ganjar salah satunya menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa sewaktu menjabat Ketua Komisi 2 DPR RI. Salah satunya benar. Yang benar. Siapa Ganjar? Presiden 2024. Tepuk tangan semuanya. Alasan saya memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden karena menurut saya Ganjar merupakan salah satu sosok yang berkarakter dekat dengan masyarakat dan tentunya cerdas, yang dimana karakter-karakter ini sangat cocok untuk memimpin bangsa Indonesia. Alasan saya ikut deklarasi yang barusan tersebut karena tentunya saya ingin berpartisipasi aktif dalam politik, ya tentunya agar terhindar dari yang namanya politik praktis dan politik identitas. Karena memang untuk menyambung tongkat estafet kepemimpinan dari presiden sebelum ke presiden sebelumnya itu kita harus melihat sosok yang kira-kira layak siapa. Prestasi beliau adalah mendapatkan penghargaan dari KPK sudah beberapa kali dan juga menjabat sebagai gubernur 2 periode yang ada di Jawa Tengah. Setelah menanti sekian lama, akhirnya Bapak Ganjar buka suara. Nah, ini terkait dengan Pilpres 2024 nanti, teman-teman. Selama ini kita ketahui bahwa hanya relawan dari Bapak Ganjar yang bersuara soal capres ini. Nah, Bapak Ganjar sendiri belum pernah. Nah, saya kira ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita semua, teman-teman, yang menginginkan agar Bapak Ganjar Pranowo ini maju sebagai capres. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah kabar gembira? Karena sekarang saatnya pribumi yang harus memimpin bangsa ini. Bukan pendatang. Bukan orang-orang dari Yaman yang harus memimpin bangsa ini. Jadi kita orang-orang pribumi harus bersatu. Harus bisa tahu memilih pemimpin mana yang cocok untuk meneruskan tongkat estafet dari Bapak Jokowi ini. Jangan sampai pembangunan yang sudah diletakkan atau dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi semuanya itu sia-sia. Jangan sampai terjadi lagi bongkar pasang yang tidak jelas. Kita menginginkan ada kesinambungan. Kita menginginkan ada kelanjutan pembangunan. Sehingga menurut saya Bapak Ganjar Pranowo ini adalah orang yang tepat. Ya, setelah sekian lama bungkam, akhirnya Bapak Ganjar Pranowo menyatakan diri siap maju di Pilpres 2024. Dan kita semua harus siap untuk memenangkan Bapak Ganjar ini, teman-teman. Artinya setelah Bapak Ganjar berarti sudah ada 3 calon ya, yang sudah menyatakan diri untuk maju. Yaitu ada Prabowo, terus ada Anies, dan juga Bapak Ganjar sendiri. Ketika di dalam sebuah wawancara, Bapak Ganjar ini ditanya, teman-teman, apakah Bapak Ganjar
siap untuk nyapres? Ya, beliau menjawab bahwa kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Bapak Ganjar menjelaskan bahwa semua anggota partai harus siap jika memang nantinya diusung menjadi calon presiden. Karena kita ketahui bersama bahwa setiap partai tentunya memiliki kader-kader terbaik mereka. Ya, meski begitu teman-teman, Bapak Ganjar ini masih menghormati PDI Perjuangan dengan tidak berburu-buru untuk bermanuver. Akan tiba waktunya PDIP akan mengumumkan siapa capres yang akan mereka usung. Ya, kita ketahui bahwa sejarah mengatakan bahwa PDIP ini biasanya mereka bermain di akhir-akhir. Mereka tidak curi star seperti apa yang dilakukan oleh Nasdem. Karena ini mereka melihat dulu bagaimana situasi politik di negeri kita ini, teman-teman. Dan jika tidak berhalangan, maka yang akan bertarung di Pilpres 2024 yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Dan setelah sekian lama, teman-teman, kemungkinan bakal ada 3 pasangan capres-cawapres. Ya, kalau kita melihat kenyataan, PDIP tentunya tidak akan sekonyol itu untuk memaksakan Puan Maharani kepada publik. Ya, karena kita melihat bagaimana elektabilitas dari Puan Maharani ini, saya pikir belum layak. Karena sangat jauh, sangat kecil sekali. Jadi mau diangkat setinggi apapun, tetap saja sangat sulit menurut saya. Ya, Puan Maharani ini ibaratnya kartu mati. Kalau toh nantinya PDIP tetap memaksakan untuk mengusung Puan Maharani, itu sama saja membuat Anies Baswedan ini senang bukan kepalang. Nasdem dan Surya Paloh bakal tertawa gembira. Apalagi Yusuf Kala bakal merayakan kebebasan ini dengan meriah. Tapi saya yakin teman-teman bahwa Bapak Ganjar ini akan tetap diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, terlalu sulit bagi PDIP untuk mengabaikan survei. Apalagi kita melihat bahwa rata-rata survei ini menunjukkan hasil yang sama. Dengan track record yang bisa dipercaya. Bukan lembaga survei abal-abal yang muncul mendadak entah kapan lembaga ini berdiri. Hanya Bapak Ganjar dan Prabowo yang bisa mengalahkan Anies. Sedangkan Bapak Ganjar besar kemungkinan bisa mengalahkan keduanya sekaligus. Ya, saya sebenarnya punya prediksi bahwa kalau mau kalahkan Anies dengan telak, cukup duetkan Ganjar dengan Prabowo. Syaratnya hanya itu saja, teman-teman. Saya jamin kalau duet ini tercapai, duet ini terwujud, maka Pilpres bakal kelar saat ini juga. Jadi tidak perlu lagi ada survei-survei. Tidak usah lagi kita pusing untuk menebak hasil Pilpres. Anies tidak akan punya harapan menang kalau duet ini terwujud. Dan jika duet maut ini terwujud, teman-teman, bisa juga membuat parpol lain jadi malas untuk ikut-ikutan mengusung capresnya mereka. Ya, mereka akan berpikir bahwa ya ini sama saja kita buang-buang uang. Tapi saya kira tidak segampang itu. Kita menduetkan Bapak Ganjar Pranowo dengan Prabowo. Tentunya butuh sikap untuk mengalah yang besar agar salah satunya bersedia menjadi cawapres. Ya, bagi saya sebenarnya Prabowo juga ini kurang menarik, teman-teman. Dia terlalu bernafsu untuk jadi presiden. Padahal beliau ini sudah 2 kali tidak dipercaya rakyat Indonesia. Tapi kalau mau menyingkirkan Anies yang licik itu, maka saya kira duet ini bisa kita atau bisa diapresiasi. Dan kalaupun ada 3 capres nantinya, juga tidak terlalu masalah menurut saya. Ya, meski biaya pemilu bakal membengkak kalau sampai terjadi 2 putaran.
Ya, saran saya, PDIP tidak boleh menutup sebelah mata dengan situasi politik saat ini. Anies sudah diusung oleh Nasdem. Bahkan beberapa waktu lalu kita melihat Anies ini duduk semeja dengan JK, SBY, AHY, Surya Paloh, dan juga Presiden PKS, Ahmad Saiku, dalam sebuah acara resepsi pernikahan. Dan jika tidak ada aral melintang, mungkin duet Anies AHY bisa saja terjadi. Apakah masih mau berharap pada Puan? Lawan AHY saja pasti kalah, apalagi mau melawan Anies. Ya, perlu kita ketahui teman-teman bahwa di belakangnya Anies ini ada Surya Paloh dan juga Yusuf Kala. Coba teman-teman searching di Google ya. Kenapa JK ini ngotot sekali untuk mengusung Anies? Ya, ini sudah kita lihat pada Pilgub di DKI Jakarta tahun 2017 kemarin. Kemudian di belakang AHY ada SBY. Nah, Surya Paloh, SBY, dan JK. Coba kita tarik benang merahnya. Ada persamaan yang mereka miliki saat ini. Yaitu apa? Persamaan kepentingan. Kita tahu track record dari Demokrat. Kita tahu JK itu seperti apa. Surya Paloh baru saja banting setir dengan mengusung Anies yang besar kemungkinan untuk menyelamatkan partai dari potensi kegagalan lolos ke Senayan. Ya, kalau sampai mereka ini menang Pilpres, sejak Bapak Heru menjabat sebagai PJ Gubernur DKI, banyak yang merasa bahwa Jakarta itu keluar dari zaman kegelapan. 5 tahun terbuang sia-sia akibat gubernur lebih banyak cuap-cuap. Bayangkan, kalau orang ini jadi presiden. Bukankah satu negara bisa masuk ke zaman kegelapan? Belum lagi kalau AHY yang jadi wakilnya. Ya, ini bagaikan kesuraman yang tidak terbayangkan oleh kita. Ya, PDIP kalau mau menang pemilu hat-trick, mau tidak mau, ya harus mengusung Bapak Ganjar. Kalau tidak mau negara ini diacak-acak oleh kelompok ambisius, apalagi kelompok intoleran pemuja nasi bungkus, maka Anies harus disingkirkan. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.